Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pendengar semua. Buat yang beraktivitas, bersantai atau masih dalam perjalanan, berjumpa lagi bersama saya Ayu dalam program Morning News. Saya akan mengisi ruang dengar kamu dengan berbagai informasi terbaru dan menarik yang pastinya sayang bila kamu lewatkan. Di antaranya, Ahok dilaporkan ke KPK, PDIP sebut ada pihak buat isu jelang tahun politik. Rupiah menguat ke Rp14.350 di tengah kenaikan kasus Omikron. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpidato tentang toleransi warisan budaya Indonesia. Ashanti positif Omikron usai pulang dari Turki. PSIS beri jalan Pratama Arhan berkarir di luar negeri. Informasi pertama dari dunia politik, yaitu Ahok dilaporkan ke KPK, PDIP sebut ada pihak buat isu jelang tahun politik. Dikutip dari kompas.com, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menduga pelaporan terhadap ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dilakukan untuk kepentingan politik jelang 2024. Diketahui, Ahok yang juga kader PDIP dilaporkan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK ke KPK terkait beberapa kasus dugaan korupsi. Menurut Hasto, pelaporan terhadap Ahok sengaja dibuat untuk meramaikan isu politik. Di sisi lain, Hasto menilai bahwa sejumlah kasus yang disangkakan pada Ahok justru sudah selesai di persidangan. Kendati demikian, dirinya mengatakan bahwa PDIP tidak ambil pusing dengan adanya pelaporan tersebut. Menurut Hasto, partainya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum, termasuk jika ada pihak-pihak yang hendak melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran pejabat termasuk kader partai. Diberitakan sebelumnya, PNPK melaporkan Ahok ke KPK atas 7 kasus dugaan tindak pidana korupsi. PNPK menyampaikan ringkasan sejumlah kasus yang melibatkan Ahok selama menjadi wakil gubernur hingga gubernur DKI Jakarta. 7 kasus dugaan korupsi tersebut terkait Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSA, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran. Informasi kedua dari dunia ekonomi, yaitu rupiah menguat ke Rp14.350 di tengah kenaikan kasus Omikron. Dikutip dari CNN Indonesia, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.350 per dolar Amerika Serikat di perdagangan pasar spot pada Jumat 7 Januari sore. Mata uang Garuda menguat 40,5 poin atau 0,28% dibanding sebelumnya, yakni 14.391 per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs referensi Bank Indonesia atau BI Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan rupiah di level Rp14.360 per dolar Amerika Serikat sore ini. Angkanya menguat dari posisi kemarin yang sebesar Rp14.396 per dolar Amerika Serikat. Mata uang di Asia terlihat bergerak bervariasi. Tercatat baht Thailand melemah 0,52%. Ringgit Malaysia menguat 0,08%. Won Korea Selatan melemah 0,05%. Kemudian Yuan Cina menguat 0,14%, Peso Filipina melemah 0,33%, Dolar Singapura menguat 0,09%, Yen Jepang melemah 0,04%, dan Dolar Hong Kong menguat 0,01%. Sebaliknya, mayoritas mata uang utama di negara maju menguat. Terpantau Dolar Kanada menguat 0,03%. Franc Swiss menguat 0,07%, Pound Sterling Inggris menguat 0,07%, dan Euro
Eropa menguat 0,1%. Namun, dolar Australia melemah 0,2%. Analisis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Aswaibi mengatakan rupiah menguat di tengah kenaikan kasus Omikron di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan bahwa Omikron tidak bisa dianggap ringan. Selain itu, pasar juga masih terlihat perkembangan kebijakan The Fed terkait kebijakan pengingkatan moneter. Bank Sentral Amerika Serikat itu memberi sinyal bahwa suku bunga acuan naik 75 basis poin tahun ini. Ibrahim memprediksi rupiah bergerak fluktuatif pada Senin 10 Januari. Menurutnya, rupiah akan bergerak dalam rentang Rp14.330 sampai Rp14.380 per dolar Amerika Serikat. Informasi ketiga dari dunia budaya, yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpidato tentang toleransi warisan budaya Indonesia. Dikutip dari okezone.com, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan bahwa lebih dari 7 dekade lalu, Pancasila lahir dari semangat untuk mempersatukan berbagai bentuk kemajemukan di tanah air, mulai dari budaya, bahasa, suku etnis, hingga keragaman agama. Di acara peresmian 6 rumah ibadah Universitas Pancasila di kampus Universitas Pancasila Jalan Raya Lenteng Agung Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022. Kata Wapres, sebagai dasar negara, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pluralitas agama di Indonesia, menurut Wapres, merupakan suatu keniscayaan yang harus disyukuri, dipupuk, dan dipelihara. Oleh karena itu, kunci untuk menjaga keberagaman agama adalah toleransi. Menurutnya, toleransi menjadi dasar moderasi beragama untuk menghindari fanatisme yang dapat mengarah pada fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme. Informasi keempat dari dunia entertainment, yaitu Ashanty positif Omikron usai pulang dari Turki. Dikutip dari CNN Indonesia, selebritas Ashanty positif COVID-19 varian Omikron. Berdasarkan sumber cnnindonesia.com yang telah dikonfirmasi, Ashanty positif terinfeksi Omikron usai berlibur di Turki bersama keluarga beberapa waktu lalu. Berdasarkan unggahan di media sosial, Ashanty bersama keluarga besar telah tiba di Jakarta pada Kamis 6 Januari 2022. Lewat Instagram Story, Ashanty mengatakan mulai karantina jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Hotel Shahid, Jakarta Pusat. Kemudian menjalani tes PCR kembali setibanya di Jakarta. Kendati demikian, ia belum mengunggah hasil tes PCR tersebut. Dari CNN Indonesia, dari pihak keluarga Ashanty dan manajernya belum ditanggapi terkait konfirmasi tersebut. Sebelumnya, Ashanty berlibur ke Turki bersama keluarga besarnya dan keluarga sang menantu Atta Halilintar. Ia juga tak lupa membagikan momen ketika berlibur di sana, termasuk ketika Anang hendak transplantasi rambut pada Februari 2021. Ashanty sempat terpapar COVID-19. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Hanang Hermansyah dengan mengatakan D-dimer sang istri naik. Ashanty sendiri disebut mengalami sesak nafas setelah positif COVID-19. Asisten Ashanty, Vindika, menuliskan bahwa pelantun lagu luar biasa itu rutin menjalani tes swab setiap minggu karena ada sakit bawaan. Dari hasil tes terakhir diketahui Ashanty positif COVID-19. Hingga beberapa hari kemudian, Ashanty dikabarkan membaik dan diizinkan isoman di rumah.
Informasi kelima dari dunia olahraga, yaitu PSIS beri jalan Pratama Arhan berkarir di luar negeri. PSIS Semarang sudah membuka jalan agar Pratama Arhan berkarir di luar negeri. Komisaris Junianto sudah memberi lampu hijau kepada Arhan. Arhan menjadi sorotan selama memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Pemain berposisi fullback itu juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Aksi Arhan kemudian diklaim sudah membuat beberapa klub asal Korea Selatan kepicut. Kebetulan pula laga timnas Indonesia di Piala AFF 2020 selalu ditayangkan oleh saluran SBS milik Korea Selatan. Pratama Arhan ternyata juga tertarik untuk bisa main di luar Indonesia. PSIS mendukung penuh keinginan pemain kelahiran 21 Desember 2001 itu. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, juga tidak keberatan jika Arhan pergi berkarir di luar negeri. Namun, dia sempat menegaskan jangan main di negara-negara Asia Tenggara. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.